Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan bumi yang sedang kacau balau, entah karena bocah TikTok atau bocil FF, tapi yang pasti keadaan bumi pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya kita akan dibawa ke tahun 2022 di mana kita akan diperkenalkan kepada tokoh utama di film ini yaitu Dan Foresten. Pada saat itu terlihat Dan yang sedang nobar Piala Dunia Qatar bersama dengan putrinya yang bernama Muri. Saat sedang asik-asiknya nobar seketika layar TV kehilangan sinyal disusul dengan datangnya asap di lapangan pertandingan yang entah dari mana, tetapi di dalam asap tersebut muncullah beberapa orang dengan perlengkapan seperti tentara. Salah satu dari orang-orang tersebut yang bernama Harpoon berkata kepada para penonton di stadion maupun di rumah bahwa mereka adalah kita yang hidup di masa depan, di mana pada tahun 2048 akan ada alien yang datang ke bumi dan bumi di tahun 2051 sedang dalam ambang kehancuran. Maksud dan tujuan Har datang kemari adalah untuk meminta pertolongan kepada kita dalam memerangi alien-alien tersebut di masa depan. Our last hope, and we are losing. Dan inilah The Tomorrow War. To send the world's military into the future. 1 tahun setelah kejadian tersebut di mana media ramai membicarakan tentang kejadian yang terjadi di masa depan, para pemimpin negara yang ada di seluruh dunia juga memutuskan untuk bekerja sama dalam membantu generasi selanjutnya untuk melindungi bumi di masa depan. Namun di sisi lain hal tersebut menjadi konflik di mana banyak rakyat yang tidak setuju dalam hal ini karena mereka harus menerima imbas dari apa yang terjadi di masa depan. The anti-war movement continues to gain momentum. What are we supposed to do? Just throw up our hands, say, sorry you're dying? Singkat cerita, saat Dan sedang mengajar di kelas kampusnya, Dan mendapatkan DM dari pemerintah untuk mengkonfirmasikan status perekrutannya, yang dalam arti Dan akan dikirim ke masa depan untuk berperang melawan alien. Kemudian di sebuah tempat uji tes, Dan pun memberikan semua persyaratan yang dibutuhkan. Meski dalam hatinya Dan tidak ingin berangkat, tapi Dan tidak bisa melawan keputusan pemerintah. Saat para ilmuwan tersebut mencari tahu tentang kehidupan Dan di masa depan, mereka pun menaikkan status Dan menjadi aktif 2 karena Dan akan tewas 7 tahun mendatang. Sempat bertanya-tanya apa penyebab diri Dan meninggal, tapi orang-orang tersebut merahasiakan semuanya dari Dan. It says that I die in 7 years, Can't share that information, sir. but you know. Para ilmuwan tersebut pun mulai menanamkan sebuah alat di tangan Dan yang berfungsi untuk melacak keberadaan Dan di masa depan sekaligus alat teleportasi Dan untuk kembali ke masa sekarang ini. Orang-orang tersebut juga memberikan Dan waktu 24 jam untuk menyelesaikan urusan pribadinya di masa sekarang ini. Hours to get your personal affairs in order and report for basic training. Setelah menyelesaikan semua tes tersebut, kita bisa mengetahui sedikit fakta tentang Dan di mana Dan ini pernah memimpin pasukan Amerika di Irak. Dan karena hal tersebutlah Dan dipanggil untuk sekali lagi memberikan jasanya. For your service. Again. Kemudian Dan pun menemui istrinya yang sedang bekerja sebagai terapi mental untuk orang-orang yang baru saja pulang dari masa depan. Mendengar bahwa Dan akan diberangkatkan ke masa depan, istri Dan pun menentang keras hal tersebut dan mengajak Dan untuk pergi sejauh-jauhnya. Dan pun menjawab bahwa mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana selagi alat tersebut berada di tangan Dan. Kemudian istri Dan memberikan saran kepada Dan untuk menemui ayahnya dan meminta pertolongan kepadanya agar ia mau membantu Dan untuk membuka alat tersebut. This is what we're doing. You, me, and Mary, we have to run and ask for me. Dan. Dan pun bergegas pergi menemui ayahnya. Sesampainya di sana, ternyata Dan masih memiliki kekesalan pribadi terhadap ayahnya karena ayahnya pernah meninggalkan Dan dan ibunya tanpa alasan di masa lalu. Sambil memeriksa benda yang ada di tangan Dan, mereka pun membahas tentang masa lalu hingga pada akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat Dan tak jadi meminta tolong kepada ayahnya. You don't get a second chance. Sepulangnya ke rumah, Dan pun meyakinkan istrinya bahwa dia akan kembali dalam waktu 1 minggu dan Dan akan kembali dengan keadaan sehat walafiat karena Dan bukanlah pria yang lemah. Terjadilah sedikit drama perpisahan keluarga, tapi Dan harus rela meninggalkan keluarganya demi kepentingan umat manusia. Singkat cerita, sebelum berangkat menjelajah waktu, Dan dan beberapa orang lainnya yang akan berangkat ke masa depan diberikan beberapa arahan, yang dimana musuh mereka kali ini bukanlah peluru, nuklir atau semacamnya, tapi mereka akan menghadapi monster yang mengancam kepunahan umat manusia. Di sini saya berpikir apakah alien yang dimaksud adalah Clan Otsutsuki, tapi saya belum bisa memastikannya sampai saat ini. Terkait benda yang ada di tangan mereka itu merupakan alat GPS seperti yang saya bilang tadi, dan di benda tersebut terdapat waktu 168 jam atau 1 minggu yang berfungsi untuk mengembalikan mereka ke masa sekarang ini. Di sana Dan juga berkenalan dengan Charlie dan Dorian yang akan menjadi satu tim dengannya. Tour of duty.
will be 7 days. Singkat cerita, saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba alarm berbunyi yang membuat mereka mau tidak mau harus pergi menuju Jumpling, semacam alat mesin waktu untuk pergi ke masa depan karena urusan yang mendesak. Dan inilah perjalanan time travel Dan untuk menyelamatkan umat manusia, bukan hina Draken maupun Maiki. Lieutenant, something's wrong with the upper coordinates. Should we abort? Namun saat sedang dalam pemberangkatan ada kesalahan sistem dari Jumpling yang membuat mereka jatuh yang hanya dari 1,5 meter dari tanah sekarang menjadi ratusan meter dari tanah. Karena hal itulah banyak dari mereka yang tewas karena kesalahan koordinasi, tapi Dan, Charlie, dan Dorian beruntung karena mereka terjatuh di kolam berenang yang berada di atas gedung. Dari atas gedung tersebut kita bisa melihat keadaan bumi yang sudah porak-poranda akibat serangan dari alien. Kemudian Dan mendapatkan tugas dari para orang-orang di masa depan, di mana para alien saat ini sudah berhasil menguasai kota tersebut secara tiba-tiba, dan masalahnya tim riset di masa depan terjebak di suatu gedung yang tak jauh dari sana, dan rekan-rekannya pun harus melakukan misi penyelamatan. I need every able-bodied person on this rooftop to follow me. Is there anyone left here alive? Singkat cerita, saat Dan dan kawan-kawan sampai di gedung tempat tujuan, Dan mendapati tim riset masa depan yang telah tewas dalam keadaan tergantung. Kemudian orang-orang di masa depan pun menyuruh Dan dan rekan-rekannya untuk mengambil data dan beberapa material yang ada di gedung tersebut. Dan mereka harus melakukan tugas ini dengan cepat karena sebentar lagi orang-orang di masa depan akan menghancurkan tempat tersebut untuk membunuh alien-alien yang ada di sana. We're gonna start the bomb. Setelah mendapatkan semuanya, mereka pun langsung pergi dari sana. Karena semua tempat sudah terkepung, orang-orang di masa depan membimbing Dan dan kawan-kawan untuk pergi melalui tangga. Dan saat mereka sedang menuruni tangga, tiba-tiba... Guys? Ya, di sini kita bisa melihat langsung alien yang dibicarakan dari tadi. Dan setelah saya melihat alien tersebut, saya jadi mengingat Zetsu Putih di anime Naruto pada Perang Dunia Shinobi keempat. Dan saya berpikir jangan-jangan alien tersebut sengaja dikirimkan oleh klan Otsutsuki untuk mencari Pak Hades di negeri Konoha. Dan rekan-rekannya pun sempat melawan para alien tersebut. Saat Dan sedang berlawan 1 versus 1 dengan alien tersebut dan hampir saja terbunuh, tapi beruntung Dorian dan beberapa orang lainnya datang untuk membantu Dan. Saat salah satu alien tersebut terbunuh, tiba-tiba muncul banyak sekali Zetsu Putih yang datang dari semua sudut kota. Dan di sisi lain tentara masa depan juga berhasil datang untuk menjemput Dan dan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba... Iya, semua tentara tersebut berhasil dikalahkan oleh para alien-alien tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, Dan pun memutuskan untuk melawan para alien tersebut. Di sisi lain juga kota tersebut dalam tahap pemusnahan dengan cara dibom terus-menerus. Dan rekan-rekannya pun berusaha melarikan diri dari tempat pemboman tersebut. Hingga saat mereka sampai di suatu terowongan, 2 orang dari mereka pun mengorbankan diri mereka untuk menahan para alien tersebut. Dan juga agar Dan dan yang lainnya bisa selamat dari kejaran alien-alien tersebut. Setelah kejadian tadi, kita akan melihat Dan yang telah terbangun di sebuah camp, dan Charlie pun terlihat masih hidup di sana. Kemudian mereka berdua pun menghampiri Dorian yang sedang sedih akibat kematian timnya pada insiden tadi. And I'm gonna die the way I want to. Tak lama kemudian Dan dipanggil oleh kolonel tentara di masa depan, dan di sini kita akan mendapatkan kejutan yang ternyata orang yang membimbing Dan dari awal di masa depan adalah Muri. Yah, dia adalah putri Dan di masa lalu. Tapi tidak hanya itu kejutannya, di mana ternyata penemu Jumpling dan beberapa teknologi lainnya adalah Muri itu sendiri. Setelah itu Muri pun memberitahu Dan bahwa dia berhasil menemukan alien betina, dan kemungkinan besar jika Muri melakukan penelitian terhadap alien tersebut, Muri bisa mendapatkan sesuatu untuk memusnahkan alien tersebut. Muri juga ingin Dan ikut bersamanya dalam melakukan misi ini. Setelah sampai di tempat tujuan, beberapa tentara lainnya sudah menghancurkan tempat tersebut dan membius alien betina yang dibutuhkan. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa dengan mudah menangkap alien tersebut.
Saat alien tersebut mengamuk, Muri pun memutuskan untuk ikut serta dalam penangkapan alien betina, namun tetap saja mereka semua masih kewalahan saat menangkap alien tersebut. Saat alien yang lainnya mulai berdatangan ke tempat tersebut, Dan pun memutuskan untuk ikut turun juga. Sedikit terjadi kesulitan, tapi kali ini mereka berhasil menangkap alien tersebut dan membawanya pergi menggunakan helikopter. Muri dan Dan pun mencoba lari dari tempat tersebut menggunakan mobil tentara yang ada di sekitar sana. Setelah berhasil kabur dari para alien tersebut, mereka berdua pun terlibat perseteruan di mana Muri menceritakan tentang ayahnya Dan di masa lalu. Pada saat usia Muri 14 tahun, Dan dan istrinya bercerai karena PPKM terus berangsur-angsur yang membuat penghasilan tidak tetap, makan susah, keluar rumah dilarang, dan penyebaran COVID yang terus meningkat. Penyebab Dan tewas di sini juga diungkap di mana Dan tewas ketika mengalami insiden kecelakaan mobil. Dan mendengar itu semua pun kebingungan dan seolah-olah tak percaya karena Dan yang sekarang ini masih Dan yang 2022. And then when I was 14, you divorced. You were in a car accident. Kemudian kita akan dibawa ke Depthsville, pusat jumpling sekaligus pertahanan terakhir umat manusia. Di sana Muri dan Dan pun mulai mengambil sampel dari alien betina dan melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu yang bisa membasmi para alien tersebut dengan mudah dan cepat. 37% bond. That could be the inhibitor, right? Setelah melakukan puluhan bahkan ratusan, akhirnya mereka pun bisa menemukan ramuan yang diberikan nama toksin R7 yang bisa membunuh alien-alien tersebut sampai ke tulang-tulangnya. Di sisi lain, alien tadi pun mulai sadar dan pada saat itu juga alien tersebut mengeluarkan suara untuk memanggil para penjantan lainnya. Dan benar saja, jutaan Zeus putih mulai berdatangan ke sana dan melakukan serangan habis-habisan ke umat manusia. Pada saat itu juga terjadilah pertempuran manusia versus alien di sana. We have got to protect the jumpling. Muri dan Dan pun mulai bergegas menuju helikopter untuk melakukan jumpling ke masa lalu. Tapi di tengah perjalanan mereka terjebak karena banyak sekali alien yang telah masuk ke area tersebut. Hingga pada akhirnya Dan dan Muri memutuskan untuk melawan para alien tersebut. Meskipun berhasil membunuh beberapa alien, tetapi sutradara memutuskan agar Muri terkena serangan dari salah satu alien tersebut. Tapi itu tidak membuat mereka menyerah karena mereka masih meneruskan perjalanan mereka untuk menuju helikopter. Tapi karena tempat tersebutlah porak-poranda, Muri tak memiliki kesempatan untuk selamat. Oleh karena itulah Muri memberikan amanah kepada Dan untuk membawa toksin R7 ke masa lalu dan memproduksi sebanyak-banyaknya. Terjadilah sedikit drama perpisahan, tapi tak lama kemudian ada satu alien yang mendatangi mereka dan pada saat itu juga bangunan tersebut mulai runtuh yang membuat Muri terjatuh. Sempat ingin diselamatkan oleh Dan, tapi tiba-tiba alat jumpling Dan bekerja di tangannya karena Dan sudah berada selama 1 minggu di masa depan. Saat terbangun, Dan sudah berada di tahun 2022. Dan pun berkata kepada Hart untuk memproduksi masal toksin R7 dan mengirimkannya kembali ke masa depan. Hart pun menjawab bahwa itu adalah hal yang mustahil karena sekarang ini mereka sudah tidak bisa terhubung dengan masa depan. The jump link just went offline. We can't send anything back. Singkat cerita, saat di rumah Dan disambut senang dengan Muri kecil. Dan yang melihat Muri pun seperti terharu karena Dan tak menyangka bahwa Muri akan mati di masa depan. Malam harinya Dan pun masih meratapi anaknya, hingga pada akhirnya Dan pun menceritakan kepada istrinya tentang perjalanannya di masa depan. Dan pun berkata bahwa Dan bertemu dengan Muri di masa depan dan bekerja sama dalam melawan alien. Setelah menceritakan semua yang Dan tahu, istrinya pun beropini bahwa bisa saja alien tersebut telah sampai di bumi puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, dan pada tahun 2048 itu hanyalah awal kebangkitan mereka. Because they attacked in 2048 doesn't mean that's when they got here. Kemudian Dan pun menemui Dorian di sebuah bar untuk meminta bantuan kepadanya. Awalnya Dorian menolak hal tersebut, tapi karena perkataan Dan menyentuh hatinya, Dorian pun bersedia membantu Dan. Save the world to save her, then I'm damn sure gonna do it. Dan Dorian pun pergi menemui Charlie untuk membantu mereka dalam mencari tahu petunjuk lewat cakar alien yang pernah diambil Dorian di masa depan. Setelah menyelidikinya, Charlie pun berkata bahwa itu adalah abu vulkanik dari sebuah gunung di perbatasan Korea dan Tiongkok. Dan hal itu menjadi tanda tanya besar bagi mereka karena menurut informasi yang mereka dapatkan, alien pertama kali muncul di daratan Rusia.
So how does Chinese volcanic ash end up on an island in northern Russia? Kemudian Dan, Charlie, dan Dorian pun menemui salah satu murid Dan yang ahli dalam vulkanologi bernama Martin. Mereka pun bertanya kepada Martin bagaimana abu vulkanik dari Tiongkok bisa ditemukan di belahan Rusia. Martin pun menjawab bahwa pada tahun 946 sebelum Masehi, Gunung Cambay yang terletak di perbatasan Tiongkok dan Korea mengalami ledakan yang dahsyat, di mana abu vulkanik tersebut tersebar luas sampai seluruh penjuru dunia. Bahkan sekarang masih bisa ditemukan di bawah salju belahan Rusia. Dan rekan-rekannya pun semakin yakin bahwa alien sudah ada di bumi sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian Dorian pun bertanya mengapa alien tersebut harus menunggu ribuan tahun untuk memunculkan dirinya. Martin pun kembali menjawab bahwa salju Rusia pada tahun 2048 akan mencair secara drastis dan kemungkinan besar karena perubahan iklim itulah alien tersebut dapat dengan mudah membangkitkan dirinya. Today you can still find that ash buried in. Setelah mendapatkan semua penjelasan tersebut, Dan dan rekan-rekannya pun pergi menemui salah satu petinggi Amerika untuk membantu mereka masuk ke Rusia. Tapi pejabat tersebut menolak karena setelah terputusnya komunikasi dengan masa depan, semua negara bersiap siaga hingga menyebabkan perbatasan antar negara menjadi ricuh. President just placed the armed forces on high alert. They're rioting at the border. Tak punya pilihan lain, Dan pun harus menemui ayahnya dan meminta bantuannya untuk menghantarkan Dan dan rekan-rekan masuk ke Rusia secara diam-diam. Ayah Dan pun bersedia menghantarkan mereka dan mereka langsung bergegas menuju Rusia. Di sana juga terdapat Har yang sudah memproduksi masal toksin R7 dan akan membantu Dan dan rekan-rekannya untuk menjalankan misi ini. Sesampainya di belahan Rusia, mereka pun mencari titik koordinat yang diduga sebagai tempat jatuhnya pesawat alien. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka mendapatkan koordinasi lokasi. Dan setelah meyakini bahwa itu adalah lokasi yang benar, mereka pun langsung membom tempat tersebut. Mereka pun mulai menelusuri bongkahan es yang telah dibom untuk mencari keberadaan alien di bawah salju tersebut. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya kita bisa melihat langsung pesawat alien yang telah membeku di bawah salju. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam kapal alien adudu tersebut terkecuali Charlie dan ayahnya Dan, karena mereka akan menjaga kapal dari luar supaya alien-alien tersebut tidak bisa pergi ke pemukiman manusia. Saat mereka menelusuri kapal tersebut, mereka pun menemukan para alien yang masih berada dalam cairan hibernasi. Mereka pun mencoba menjuntikkan toksin R7 ke para alien tersebut, dan benar saja toksin alien tersebut berguna dengan baik dalam membunuh alien dengan mudah dan cepat. Tapi tak lama kemudian semua alien yang ada di kapal tersebut terbangun dan melakukan serangan balik terhadap mereka. Beberapa alien berhasil keluar dari kapal tersebut, tapi Charlie dan ayah Dan pun berhasil membunuh alien-alien tersebut. Tapi salah satu dari mereka pun berhasil meloloskan diri. Kemudian Dorian, Har, dan beberapa orang lainnya menyuruh Dan untuk keluar dan mereka akan mengurus yang di kapal. Setelah semua kejadian tadi, Dan pun menghampiri ayahnya. Setelah mendengar bahwa ada satu alien yang kabur, Dan ayahnya langsung bergegas mengejar alien tersebut. Setelah menemukan alien tersebut, Dan ayahnya beserta alien itu terlibat pertempuran yang menentukan kelanjutan bumi untuk kedepannya. Saat mereka memberikan serangan mereka masing-masing, Dan sempat memberikan suntikan toksin R7 kepada alien tersebut. Tapi pintarnya alien tersebut langsung memutuskan tangannya untuk menghentikan penyebaran toksin tersebut. Hingga pada saat Dan terpojok, ayahnya pun sempat ingin mengorbankan diri untuk Dan. Tapi Dan tidak mau hal itu terjadi hingga Dan memberikan serangan kepada alien tersebut, dan mereka berhasil membunuh alien tersebut yang dikirimkan oleh klan Otsutsuki. Terakhir, kita akan melihat berita mengenai Dan dan beberapa pahlawan lainnya yang berhasil menggagalkan perang di masa depan, dan hal itu mendapatkan apresiasi tinggi dari negara-negara besar yang ada di dunia ini. Dan pun memperkenalkan ayahnya kepada anaknya Muri, dan mereka pun hidup dengan bahagia. Dan the end. Wah gila bro, ini film memang the best lah, beda dari yang lainnya. Alur ceritanya sebenarnya cukup simpel, mirip seperti film Doraemon yang hanya menceritakan masa sekarang, masa depan, dan kembali ke masa sekarang. Kalau secara cerita malah hampir mirip gila sama konflik di anime Naruto tentang Zetsu Putih yang perang dunia shinobi keempat. Anjir, wibu banget saya cok.
Pesan moral yang terkandung dalam film ini adalah seburuk apapun keadaan di masa depan bisa kita perbaiki di masa sekarang. Saya Al mewakili seluruh anak nolep keturunan klan Otsutsuki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.